Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Khotob. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan mekanika teknik, dan untuk materi perkuliahannya ialah mengenai tentang statika benda tegar dan gaya gesekan. Saya berNIM 4412301003, berasal dari kelas Rekayasa Konstruksi Perkapalan A3 pagi. Oke, langsung saja slide selanjutnya. Statika benda tegar atau tumpuan. Tumpuan support adalah fitur pada suatu benda tegar untuk menjaga benda tersebut tetap diam dan tidak bergerak. Secara umum, sifat tumpuan adalah yang pertama, mencegah translasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan gaya pada benda tersebut dengan arah yang berlawanan. Maksudnya apa? Mencegah translasi. Mencegah translasi aslinya mencegah benda tersebut bergerak pada suatu pergerakan atau suatu arah. Jadi berbeda-beda. Nanti akan dijelaskan kepada slide berikutnya. Terus yang kedua, mencegah rotasi suatu benda pada arah tertentu dengan memberikan suatu momen kopel pada benda tersebut dalam arah yang berlawanan. Oke, lanjut. Nah, di materi tumpuan ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ialah tumpuan roll. Tumpuan roll adalah jenis tumpuan yang mampu menahan gaya vertikal, namun tidak menahan gaya horizontal. Pada tumpuan roll, batang atau struktur akan bebas bergerak secara horizontal sehingga reaksi yang dihasilkan tumpuan ini hanya gerak gaya normal, tegak lurus dengan bidang sentuh. Oke, kita bisa gambarkan pada jenis tumpuannya. Jika pada tumpuan roll ini ya, dia hanya bergerak pada bidang horizontal. Nah, otomatis jenis tumpuan reaksi yang diberikan pada tumpuan roll ini ialah ke atas atau ke bawah, ya, lurus pada bidang sentuhnya. Atau bisa dibilang kita notasikan pada FY. Dikarenakan gaya reaksi yang diberikan pada tumpuan roll ini ialah lurus ke atas, yaitu secara vertikal, dan otomatis gerak yang diberikan atau yang sudah ada pada benda tersebut ialah gerak horizontal. Namun gaya reaksi yang diberikan pada tumpuan roll ini ialah menuju ke atas, yaitu vertikal. Oke, lanjut yang kedua adalah tumpuan sendi atau engsel. Tumpuan engsel adalah tumpuan yang dapat menahan gerak translasi, namun tidak mampu menahan gerak rotasi secara sederhana. Tumpuan engsel dapat menahan gaya vertikal dan horizontal, tapi tidak bisa menahan momen pada struktur tersebut. Nah, jadi maksud dari tumpuan sendi dan engsel ini, dia mempunyai gerak berbeda dengan roll. Jika roll, dia hanya bergerak pada bidang horizontal saja. Namun pada tumpuan reaksi yang ada di sendi dan engsel ini, ia mempunyai arah ke arah vertikal dan horizontal. Jadi bedanya seperti itu. Oke, lanjut. Pada tumpuan jepit ya, atau fixed support, adalah jenis tumpuan atau koneksi yang paling kaku di antara jenis tumpuan yang lain. Kenapa kaku? Karena biasanya bisa dilihat pada gambar berikut ya. Tumpuan jepit ini biasanya dikaitkan sering di dinding atau ditanam di tanah. Jadi maksudnya ya paling kayak benda tersebut sudah mati atau sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, jadi otomatis sesuai dengan definisinya, yaitu dia paling kaku dan membatasi dalam semua gerakan translasi atau rotasi. Jadi pergerakan horizontal atau vertikalnya itu tidak ada, dan gaya rotasi atau gaya perputaran dari benda tersebut juga tidak ada. Otomatis ya gaya ini sudah tersebut dibilang gaya yang paling kaku. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kalau misalnya yang ini ya, nah, bahwa tumpuan jepit ini adalah tumpuan yang tidak bisa untuk bergerak secara berputar atau rotasi. Dan yang di atasnya juga bisa dilihat kalau ini adalah paling kaku dan otomatis tidak bisa bergerak ke arah kiri dan ke kanan lagi. Begitu kalau untuk tumpuan jepit. Lanjut kepada contoh soal ya. Sebuah baling-baling parkir di hanggar. Baling-baling pesawat dihanggar dengan posisi roda belakang direm, sedangkan roda depan dibiarkan bebas. Tentukan tiap roda tersebut berperan sebagai tumpuan apa dan gambarkan gaya reaksinya. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Untuk langkah pertama ya, kita menjadikan roda depan sebagai tanda B. Roda belakang ditandai dengan A. Oke,
Lanjut yang kedua, roda A berperan sebagai tumpuan engsel atau sendi. Kita bisa lihat kalau roda belakang engsel dan sendi. Kenapa? Karena sesuai yang dibilang tadi, bahwa roda atau yang ada di sini, rodanya itu sesuai dengan gambar atau spesifikasi yang ada di engsel atau sendi. Kalau misalnya dikarenakan roda yang di belakang ini dia bergerak secara horizontal dan vertikal juga, jadi dia bisa memberikan gaya horizontal dan vertikal, otomatis dia mempunyai tumpuan engsel atau sendi. Dan untuk roda yang di depan berperan sebagai tumpuan rho, dikarenakan dia hanya bisa bergerak pada ke arah kiri dan kanan saja ya. Kita lihat di kiri dan kanan saja, otomatis gaya reaksi yang diberikan pada ban yang depan atau tumpuan roll ini ialah ke atas atau secara vertikal begitu. Oke, sudah jelas pada jawaban soal pertama mengenai statika benda tegar. Oke, lanjut tentang beban dan muatan. Beban atau muatan, load atau loading, merupakan gaya eksternal yang bekerja pada suatu struktur. Secara umum, terdapat 3 macam beban, yakni yang pertama, beban terpusat. Nah, beban terpusat merupakan beban yang bekerja pada satu titik saja, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut. Jadi, gambar ini ya sudah jelas bahwa ada satu material yang dimana material satu ini menjadi sebuah tumpuan di antara material yang lain. Contohnya ada 3 material yang dimana dalam satu sisi material yang ditempelkan pada 3 material yang saya gambar ini, dia memberikan satu arah atau satu zona yang dimana tempat berkumpulnya pada 3 material yang menempel pada satu material ini begitu. Contoh dari beban terpusat. Oke, beban terdistribusi merupakan beban berupa area karena titik sentuhnya juga berupa area. Beban terdistribusi terbagi menjadi 2 macam ya. Yang pertama, beban terdistribusi merata dan tidak merata. Untuk yang merata merupakan beban yang bekerja besarnya terbagi rata di semua bidang area kontak sesuai dengan namanya. Dan sedangkan beban terdistribusi tidak merata terdiri dari beban-beban yang besarnya tidak sama di seluruh area kontak. Bisa kita lihat beban yang merata ini ialah beban yang dimana ketika ada pipa atau pergerakan yang dimana pipa tersebut sesuai dengan area yang di sebelahnya atau rata sama gitu, mulai dari ukuran, ketebalan atau lain sebagainya. Dan untuk yang tidak merata kita bisa lihat dari ya contoh dari gambar sebuah batu bata atau semen yang ditumpuk tapi berbentuk seperti tumpukan gunung ya. Nah, ini bisa dibilang otomatis beban terdistribusi yang tidak merata. Oke, lanjut. Beban momen disebut juga sebagai beban kombinasi, merupakan beban yang menimbulkan momen. Oke. Dan masuk lagi pada statika benda tegar untuk beban terpusat. Pada rumus yang ada di statika benda tegar untuk beban terpusat ini kita bisa lihat sigma Fx dan sigma Fy serta sigma Fz. Nah, ini mempunyai nilai yang sama-sama 0. Dan untuk penjelasannya, pada sistem kesetimbangan pada partikel, keadaan setimbang tercapai jika gaya resultan yang bekerja pada partikel tersebut 0. Sementara pada sistem kesetimbangan pada tegar, syaratnya tersebut masih berlaku dan ditambah momen resultan sama dengan 0. Ya, rumusan pernyataan tersebut ditampilkan pada gambar berikut. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan gesekan. Apa itu gesekan? Gesekan ialah gaya yang bekerja melawan gerakan pada permukaan, arahnya paralel dengan permukaan. Tidak tergantung dengan luas bidang sentuh, tergantung pada permukaan kontak, besarnya permukaan kering dan kasar, kecil untuk permukaan basah dan halus. Kita bisa lihat contoh dari gambar yang ada di slide. Untuk diagram benda bebas, pada gesekan ini kita bisa lihat contoh dari gambar jika arah yang diberikan pada benda tersebut ke atas, otomatis kita bisa beri nama dengan gaya normal. Jika gaya tersebut atau Fn, jika gaya tersebut mengarah ke bawah atau ke dasar bumi, kita bisa beri tanda Fg. Dan jika gaya yang di kiri ini adalah gaya dorongan, yang dimana gaya dorongan ini berasal dari gaya yang dimana terciptanya gaya gesek, yaitu
kita beri tanda F dan gaya gesek juga terjadi ketika gaya dorong yang dihasilkan memberikan gaya gesek atau kita sebut dengan FF. Untuk penjelasannya kita bisa lihat bahwa FG sama dengan MG, Fn sama dengan FG, FF yaitu gaya gesek atau disebut dengan gaya. Oke, dan untuk gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang membuat benda diam tetap diam. Artinya apa? Ketika gesekan statis itu statisnya itu lebih besar daripada benda atau yang akan kita dorong. Jadi nilai dari statis lebih tinggi sebelum benda itu bergerak daripada dorongan yang belum kita berikan. Nah, untuk dari ni S adalah koefisien gesekan statis, bisa dirumuskan dari Fs ialah nilai gesekan sama dengan Fn nilai normal dan ni S atau koefisien gesekan statis. Nah, kita bisa berikan juga bahwa ketika ada bidang miring, yang mana bidang miring ini terdapat sebuah benda, ya. Nah, otomatis gaya normalnya tetap mengarah ke bumi, mengarah ke arah bumi. Dan untuk gaya normalnya tetap pada lurus pada bidang miring, gitu. Untuk gesekan kinetik terjadi ketika gesekan statis sudah diatasi dan bendanya bergerak, serta gesekan kinetik menghambat gerakan benda sehingga gerakan benda melambat. Jadi adanya gesekan statik dulu. Setelah itu jika benda tersebut sudah mulai untuk diam, maka terjadilah gesekan kinetik, yang dimana membuat benda itu bisa diam setelah gesekan statis terjadi. Untuk rumusnya tetap dari FK, yaitu gaya dorong sama dengan gaya normal dikali Mika, dan Mika ialah koefisien gesekan kinetik dan S adalah koefisien gesekan statik. Untuk nilai koefisien gesekan kinetik ini biasanya lebih kecil daripada nilai koefisien gesekan statis. Nah, untuk nilai yang ada ialah 0,75 dari koefisien gesekan statis. Itu adalah gesekan kinetik. Bentuk-bentuk gesekan ialah untuk membuat benda bergerak, Bapak ini harus mengatasi gaya gesekan statis. Nah, bisa dilihat juga dari gambar orang jatuh. Setelah sliding, pemain kasti ini akan berhenti total akibat adanya gaya gesek kinetik. Untuk soal, gaya sebesar 500 Newton bekerja pada sebuah balok dengan berat 1,5 diletakkan pada bidang miring. Koefisien gesekan antara balok dan permukaan bidang adalah ni statis sama dengan 0,25 dan ni kinetik sama dengan 0,20. Tentukan apakah balok ini dalam keadaan kesetimbangan dan hitung nilai gaya geseknya. Oke, kita lanjut pada pembahasan soal dari gaya gesekan. Untuk solusi dari soal ini ialah kita jadikan nilai Fx dari perhitungan gaya dorong yaitu 500 Newton dan dikurang 3/5 W, yaitu nilai masanya yang ada di tengah sini ya. Nah, lalu 500 gaya dorongan ini dikurangin 3/5 lalu dikalikan kembali 1500. Nah, hasil tersebut lalu 500 kembali dikurangi 900 menjadi min 400. Artinya gaya yang bekerja pada sumbu X mengarah ke kiri, sehingga gaya geseknya ke kanan, jadi berlawanan ya. Maka bisa dibilang nilainya menjadi min. Nah, untuk sigma Fy 0, benda tidak bergerak di sumbu Y. Untuk Fn min 4/5 W, yaitu yang pada sumbu Fy nilai masanya 4/5, jadi 0. Pada Fn 4/5 dikali 1500 menjadi 1200 Newton. Besar gaya gesek statis maksimal Fm sama dengan mik S Newton ya. Lalu Fm 0,25 dikali 1200 menjadi 300 Newton. Jadi besar gaya gesek statis maksimalnya menjadi 300. Otomatis besar gaya maksimum lebih kecil daripada nilai mutlak Fx sama dengan min 400, jadi kita jadikan menjadi 400 Newton, sehingga balok menjadi meluncur turun. Dikarenakan apa? Nilai sigma Fx lebih tinggi daripada gaya gesek statis maksimal. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, karena gaya gesek maksimum lebih kecil dari gaya gesek hasil perhitungan, balok bergerak sehingga yang bekerja adalah gaya gesek kinetiknya. Sudah jelas bahwa F kinetik menjadi 240 Newton dari hasil perhitungan di atas, 0,20 dikali 1200 Newton. Jika ditanya resultan gaya, sudah jelas bahwa sigma Fx sama dengan 500, yaitu nilai dari dorongan sigma Fx tadi, dikurang 900 ditambah 240 sama dengan 160 Newton. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi perkuliahan mekanika teknik kali ini. Terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa.
Saya Muhammad Koto.